Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin dengan NIM akhir 0067. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi dan pemahaman konsep mengenai struktur data fundamental dalam algoritma pemrograman. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai dari materi yang pertama. Materi pertama ini adalah array satu dimensi. Nah, konsep dasarnya adalah sebuah variabel linear tunggal yang dialokasikan di memori komputer untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe yang sama. Misalnya integer semua atau string semua. Nah, lalu ada proses deklarasi. Nah, proses deklarasi ini dilakukan untuk memesan ukuran kapasitas di memori. Nah, untuk mengisi dan menampilkan datanya, struktur array menggunakan sistem indeks numerik. Di dalam dunia pemrograman, indeks ini selalu dimulai dari angka 0 secara berurutan. Kita bisa mengakses atau menampilkan seluruh data tersebut secara efisien menggunakan bantuan perulangan seperti for loop. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu operasi array satu dimensi. Nah, operasi array satu dimensi ini meliputi pengurutan dan pencarian. Untuk pengurutan, salah satu konsep paling mendasar adalah bubble sort. Nah, algoritma ini tuh bekerja dengan cara membandingkan dua elemen data yang posisinya itu berdampingan. Jika urutannya ini salah, program akan melakukan penukaran posisi atau swap. Nah, proses ini tuh diulang terus-menerus sehingga seluruh data bergeser ke posisi yang benar. Sedangkan untuk pencarian, terdapat konsep linear search. Konsepnya ini sangat sederhana, yaitu mencocokkan data yang dicari dengan seluruh isi array satu persatu. Mulai dari indeks yang pertama hingga indeks terakhir, secara berurutan sampai data tersebut itu ditemukan. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu konsep array dua dimensi. Nah, jika array satu dimensi itu berupa satu baris data, maka array dua dimensi ini adalah pengembangannya yang membentuk struktur tabel yang memiliki koordinat baris dan kolom, atau biasa kita sebutnya sebagai matriks. Nah, karena memiliki dua dimensi koordinat, untuk menampilkannya atau mengakses elemennya lah, kita wajib menggunakan perulangan bersarang atau nested loops. Nah, kita akan masuk ke materi keempat, yaitu operasi array dua dimensi yang terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan matriks, prosesnya dilakukan dengan menambahkan elemen-elemen yang posisinya saling berkorespondensi pada ordo yang sama. Sementara untuk perkalian matriks, konsepnya sedikit berbeda dan menggunakan prinsip baris dikali kolom. Syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nilai pada baris matriks pertama akan dikalikan dengan nilai pada kolom matriks kedua. Lalu hasilnya juga dijumlahkan untuk menambahkan elemen matriks yang baru. Oke. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu ada record. Nah, jika pada konsep array kita itu diwajibkan menggunakan tipe data yang seragam. Nah, untuk konsep record kita itu diberikan fleksibilitas. Nah, record ini adalah sebuah struktur data yang mampu mengelompokkan beberapa elemen data yang tipe datanya itu berbeda-beda ke dalam satu kesatuan objek. Nah, sebagai analoginya, konsep record ini mirip seperti satu lembar KTP atau biodata mahasiswa. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python, konsep record ini diimplementasikan menggunakan struktur data bernama dictionary. Nah, kita lanjut pada materi yang ke-6, yaitu array of record. Nah, konsep ini tuh merupakan gabungan dari struktur array dan record yang sudah dijelaskan sebelumnya. Array of record ini terjadi ketika kita itu membuat sebuah array atau list besar, namun isi dari setiap slot atau indeks di dalamnya adalah satu paket data record utuh. Nah, jika dianalogikan kembali seperti ini. Jika record adalah satu lembar KTP mahasiswa, maka array of record adalah satu kotak binder yang mengoleksi
kumpulan KTP dari seluruh mahasiswa di kelas. Konsep ini tuh sangat penting karena menjadi fondasi paling dasar dalam menyusun dan mengelola database sederhana pada sebuah aplikasi. Nah, untuk yang terakhir ini ada file text. Nah, konsep utama dari materi ini tuh berkaitan dengan permanensi data atau data persistence. Perlu kita ketahui bahwa struktur data yang diproses dalam kode program ini bersifat sementara di dalam memori RAM, sehingga data akan hilang saat program itu ditutup. Nah, melalui operasi file text, kita ini bisa melakukan dua hal utama. Yang pertama adalah operasi write atau menulis, yaitu kita mengekspor data dari program ke dalam penyimpanan lokal berbentuk file.txt. Dan yang kedua ini adalah operasi read atau membaca, yaitu kembali mengambil data dari file luar tersebut untuk diproses ke dalam sistem aplikasi. Dan oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung saja komen di channel ini. Saya akan membantu menjawab semaksimal mungkin. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.